Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi persamaan logaritma. Ingat ya, ada 6 bentuk persamaan logaritma yang akan kalian pelajari. Untuk bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, kalian sudah mempelajarinya di video sebelumnya. Dan untuk video kali ini, kalian akan belajar persamaan logaritma bentuk 4, bentuk 5, dan bentuk 6. Perhatikan bentuk umumnya. Untuk bentuk 4 di sini, basisnya adalah suatu fungsi yang sama, bisa fungsi linier maupun fungsi kuadrat. Kemudian untuk bentuk 5, basisnya juga merupakan fungsi, tapi fungsinya yang berbeda. Kalian lihat di sini, dinyatakan sebagai fx dan gx. Sedangkan untuk bentuk yang keenam dari persamaan logaritma, akan kita selesaikan nanti dengan cara mengubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita mulai untuk persamaan logaritma bentuk 4. Bentuk umum persamaan logaritma bentuk 4 yaitu hx log fx sama dengan hx log gx. Hx, fx, dan gx-nya ini adalah suatu fungsi, bisa fungsi linier maupun fungsi kuadrat. Lalu bagaimana mencari penyelesaian dari persamaan logaritma bentuk 4? Ya, kalian perhatikan, jika ada suatu persamaan logaritma berbentuk hx log fx sama dengan hx log gx, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara menyamadengankan numerusnya. Di sini, kita sama dengankan fx dan gx ya. Ingat syarat basis, yaitu hx-nya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, dan syarat numerus, fx, gx-nya lebih dari 0. Oke, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Misalnya, di sini ada suatu persamaan, x plus 1 log x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1 log x plus 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Kita menggunakan sifat yaitu sama dengankan numerusnya. Fx sama dengan gx. Berarti untuk contoh soal ini, kita sama dengankan x kuadrat min 3 dengan x plus 3. Kemudian kita cari dengan cara ruas kanan kita buat 0, berarti x plus 3-nya pindah ke kiri. X-nya akan berubah menjadi min x, 3-nya di sini akan berubah menjadi negatif 3. Kemudian kita hitung, didapatkan x kuadrat min x, kemudian di sini ada min 3 sama min 3, berarti sama dengan min 6 ya. Kemudian sama dengan 0. Nah, kita dapatkan suatu persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Perhatikan angka negatif 6. Berarti kita cari dua angka jika dikalikan negatif 6, jika dijumlahkan yaitu negatif 1. Maka hasilnya adalah min 3 dan plus 2. Maka faktornya x min 3, x plus 2. Nah, ini kita cari nilai x yang memenuhi, yaitu dengan cara menyamadengankan faktornya dengan 0. X min 3 sama dengan 0 dan x plus 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan negatif 2. Nah, sampai ini kita harus menguji syarat. Apa syaratnya? Pertama, basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Mana itu basis? Basis itu berarti x plus 1 ini ya. Berarti kita substitusikan nilai x yang sudah kita cari atau kita dapatkan di sini ke basisnya. Untuk x sama dengan 3, maka 3 ditambah 1, hasilnya 4. Di sini lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka x sama dengan 3 memenuhi syarat basis. Kemudian kita substitusikan x min 2, didapatkan negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 itu nilainya kurang dari 0. Berarti untuk x sama dengan negatif 2 tidak memenuhi syarat basis. Maka x sama dengan min 2 ini nanti tidak akan memenuhi penyelesaian. Oke, syarat basis sudah, berarti kita ke syarat numerusnya. Mana numerusnya? Ya, numerusnya ini ada dua. Fungsi x kuadrat min 3 dan x plus 1. Syaratnya numerusnya harus lebih dari 0.
Berarti kita substitusikan X sama dengan 3 ke numerus yang pertama. 3 kuadrat kurangi 3, 9. Kurangi 3 sama dengan 6. 6 ini nilainya lebih dari 0. Berarti memenuhi syarat numerus. Kemudian kita substitusikan ke X tambah 3. Berarti X-nya kita ganti 3, menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 nilainya lebih dari 0, maka untuk X sama dengan 3 memenuhi syarat numerus. Karena X sama dengan 3 memenuhi syarat basis dan numerus, maka X sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari persamaan logaritma tersebut. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis, jadi HP adalah kurung kurawal 3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya untuk persamaan logaritma bentuk 5. Untuk bentuk umum, persamaan logaritma bentuk 5 yaitu fx log hx sama dengan gx log hx. Jadi di sini basisnya merupakan fungsi yang berbeda, tetapi numerusnya merupakan fungsi yang sama. Lalu bagaimana mencari penyelesaiannya? Untuk persamaan logaritma bentuk 5, untuk mencari penyelesaiannya dengan cara menyamakan basisnya. Berarti di sini fx sama dengan gx. Di mana fx, gx-nya adalah basis dengan syaratnya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, dan hx-nya itu nanti nilainya harus lebih dari 0. Oke, ke contoh ya. Misalnya terdapat suatu persamaan 2x min 3 log x tambah 3 sama dengan x tambah 2 log x tambah 3. Nah, di sini kalian perhatikan basisnya merupakan fungsi yang berbeda. Berarti untuk mencari penyelesaian dari persamaan logaritma ini, kita sama dengankan basisnya. 2x min 3 sama dengan x plus 2. Ya, di sini. Kemudian kita selesaikan. Kita kumpulkan x dengan x, kemudian angka dengan angka. Akan menjadi 2x min x. Ya, pindah ruas kiri di sini x-nya. Kemudian min 3-nya pindah ruas kanan menjadi plus 3. 2x min x, berarti 2 kurangi 1 jadi sama dengan 1x ya. Sama dengan 5. Nah, x sama dengan 5 ini harus kita uji pada syarat basis dan syarat numerus. Agar memenuhi penyelesaian, berarti syarat basis yaitu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Di sini basisnya adalah 2x min 3. Kita substitusikan nilai x sama dengan 5 menjadi 2 kali 5 min 3 sama dengan 7. Nah, 7 lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berarti x sama dengan 5 memenuhi basis yang pertama. Kemudian, untuk syarat basis yang kedua, yaitu basis x tambah 2. Berarti x-nya kita ganti 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 nilainya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, berarti memenuhi syarat basis. Kemudian, uji syarat yang kedua, yaitu pada numerusnya. Mana numerusnya? Berarti di sini numerusnya adalah fungsi x ditambah 3. Ya, agar memenuhi numerusnya harus lebih dari 0. Kita periksa, kita ganti x-nya dengan 5 menjadi 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 itu lebih dari 0, berarti memenuhi syarat numerus. Karena memenuhi syarat basis dan numerus, maka x sama dengan 5 merupakan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah ditulis, ya, kurung kurawal 5, seperti ini. Mudah ya? Oke, terakhir kita ke persamaan logaritma bentuk 6. Yang memiliki bentuk umum, A kali A log Fx kuadrat ditambah B kali A log Fx ditambah C sama dengan 0. Bagaimana mencari penyelesaiannya? Jadi untuk penyelesaian persamaan logaritma bentuk 6, yaitu dengan cara memisalkan ya, A log Fx ini menjadi suatu bentuk variabel yang lain. Misalnya di sini variabelnya U. Ya, kalian boleh memilih variabel yang lain. Misalnya variabel P, variabel Y, dan sebagainya. Nah, setelah itu, maka akan didapatkan suatu bentuk persamaan kuadrat seperti ini. A U kuadrat ditambah BU plus C sama dengan 0. Nah, nanti yang diselesaikan adalah bentuk persamaan kuadrat yang ini. Nanti hasilnya kita kembalikan lagi ke permisalan awalnya. Agar dia merupakan penyelesaian, maka nanti nilai x-nya, numerusnya lebih dari 0. Contohnya seperti ini.
Ada suatu bentuk persamaan logaritma 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan logaritma seperti ini, berarti harus kita ubah atau kita nyatakan dalam bentuk umum. Ya, 3 log kuadrat X kita ubah menjadi 3 log X dikuadratkan. Kemudian di sini ada bentuk 3 log X pangkat 3. Ingat, jika ada pangkat pada numerus, artinya pangkatnya turun menjadi suatu perkalian. Ya, di sini menjadi 3 dikali 3 log X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah dinyatakan dalam bentuk umum. Selanjutnya, kita misalkan 3 log X, berarti di sini yang dimisalkan adalah 3 log X dalam suatu variabel. Di sini misalnya variabel P. Ya, maka persamaannya akan berubah menjadi P kuadrat dikurangi 3P ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang akan kita selesaikan. Kita faktorkan dengan cara bagaimana? Ya, ingat, lihat bilangan yang terakhir. Di sini ada angka 2. Kita cari dua bilangan jika dikalikan 2, dan jika dua bilangan itu dijumlahkan sama dengan negatif 3. Maka bilangannya yaitu negatif 2 dan negatif 1. Sehingga faktornya bisa kita dapatkan yaitu P-2, P-1 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai P dengan cara menyamakan faktornya dengan 0. P-2 sama dengan 0 dan P-1 sama dengan 0. Maka nilai P-nya yaitu 2 atau P-nya sama dengan 1. Nah, ini apakah sudah penyelesaian? Belum. Ini masih dalam variabel P, harus diselesaikan dalam variabel X. Berarti kita kembalikan lagi ke permisalan. Ya, kita mulai untuk P sama dengan 2. Karena kita misalkan P-nya adalah 3 log X, berarti kita ubah 3 log X sama dengan 2. Nah, kita cari nilai X-nya berapa? Ingat, logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Maka di sini nilai X-nya bisa kita dapatkan yaitu dengan cara 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Oke, kemudian untuk P sama dengan 1, maka kita ubah P-nya menjadi 3 log X, ya, disama dengankan 1. X-nya berarti 3 dipangkatkan 1 sama dengan 3. Selanjutnya, kita harus uji dulu pada syarat numerus, yaitu lebih dari 0. Di sini numerusnya adalah X ya, fungsinya hanya X saja. Ya, karena X-nya 3 dan X-nya 9, maka nilainya lebih dari 0. Maka X sama dengan 3 dan X sama dengan 9 itu memenuhi syarat numerus. Sehingga X sama dengan 3 dan X sama dengan 9 merupakan penyelesaian dari persamaan logaritma untuk contoh yang ketiga ini. Ditulis HP-nya adalah kurung kurawal 3,9. Nah, seperti itu. Selesai untuk persamaan logaritma, ya. Jadi, kalian sudah mempelajari persamaan logaritma bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5, dan bentuk 6. Jika kalian masih bingung, silakan kalian putar ulang videonya dari awal. Sekian penjelasan materi persamaan logaritma untuk part yang kedua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.